Sahabat yang baik, kemalasan adalah sifat yang tidak disukai Tuhan. Orang yang bermalas-malasan tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam Amsal 6 ayat 6, Tuhan menyuruh kita untuk belajar dari semut, walaupun lemah dan kecil tetapi rajin bekerja. Tuhan juga sudah menyiapkan berkat untuk anak-anaknya. Jadi sahabat, selama kita tidak bermalas-malasan dan mau berusaha, maka berkat Tuhan pasti melimpah untuk kita. Pagi hari ku bersyukur, siang hari ku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan ratapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku selamanya. 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 Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jangan bermalas-malas. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini kita diingatkan jangan bermalas-malas ya. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan pada kami supaya kami jangan bermalas-malas. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini kami diubahkan untuk kami menjadi pribadi yang tidak lagi bermalas-malas. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal 18 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk pada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Mari kita baca ayat selanjutnya dari Yosua 18 ayat yang ketiga ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Ya, ini benar-benar teguran Tuhan ini ya. teguran. Ya, Tuhan sudah sediakan janjinya, tapi kita yang bermalas-malas seperti itu ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah peringatan Tuhan melalui Yosua kepada bangsa Israel yang telah mengingatkan bangsa Israel berapa lama lagi mereka bermalas-malas sehingga mereka tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan pada mereka oleh Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Sebab pada saat itu masih ada 7 suku Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka mereka dari tanah perjanjian. Nah, di mana arti kata bermalas-malas yaitu rafa dalam bahasa Ibrani adalah Yosua tidak ingin ke-7 suku Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka ini menjadi putus asa.
menyerah dan menunda-nunda, bermalas-malasan untuk mengambil dan memiliki tanah pusaka mereka yang sudah diberikan dan disediakan oleh Tuhan. Ya, ternyata bermalas-malas itu jadi cepat nyerah, Iya. ya menunda-nunda, ya. Menghadapi begini rasanya udah nanti saja Tuhan lah nggak mau gitu tuh lah. begitu Iya. ya. Nah, sehingga tanpa disadari karena mereka bermalas-malas ini, maka ketujuh suku Israel ini sedang melepas apa yang Tuhan sudah janjikan dan juga melepas apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Akibatnya mereka gagal dan tidak dapat memiliki tanah pusaka mereka dan kehilangan tanah pusaka mereka karena masih banyak tempat di mana tanah perjanjian itu yang belum diduduki mereka. Wow, benar ya, Tuhan tidak mau kita Iya. bermalas-malas ya. Amin. Amin ya. Oleh karena itu setelah bangsa Israel tiba di Silo, maka di Silo inilah menjadi tempat untuk Yosua dan bangsa Israel mengatur strategi dan mempersiapkan diri untuk berperang. Kemudian di Silo inilah menjadi tempat berkumpul dan tempat tinggal bagi segenap umat Israel untuk sementara waktu. Ya, jadi Silo itu tempatnya agak sedikit bukit ya, gitu ya. Dan di situ sebetulnya tempat tinggal sementara bangsa Israel ya. Nah, kemudian sementara bangsa Israel tinggal di Silo, mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Jadi meskipun masih ada 7 suku bangsa Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka, tetapi negeri itu telah takluk kepada bangsa Israel. Sehingga ketujuh suku ini tinggal menduduki dan memiliki tanah milik pusaka mereka sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang beriman, melalui firman ini kita sedang diingatkan berapa lama lagi kita bermalas-malasan, yaitu kita sering menunda-nunda, mudah putus asa dan cepat menyerah karena menghadapi masalah, tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Sehingga tanpa kita sadari, tanpa disadari oleh kita, sikap kita yang selalu bermalas-malasan ini telah membuat kita mendiskualifikasikan diri kita sendiri. Ya, ini penting banget ya. Sifat kita yang menunda-nunda, cepat putus asa, mudah menyerah, ini menghalangi kita menggenapi rencana Tuhan. Akibatnya kita gagal dan tidak dapat meraih, menerima, memiliki dan mengalami semua janji Tuhan dan fasilitas Tuhan, yaitu kesembuhan, kelimpahan, kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita yang sudah ada, sudah disediakan dan sudah diberikan kepada kita melalui apa? Melalui penebusan, kebangkitan, dan kemenangan Yesus di atas kayu salib. Wow, benar ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus berhenti bermalas-malasan, berhenti untuk menunda-nunda, dan berhenti untuk mudah putus asa dan cepat menyerah. Sehingga kita mendiskualifikasikan diri kita sendiri. Jadi saat ini kita harus bangkit untuk meraih semua janji Tuhan dan fasilitas Tuhan yang sudah ada, sudah tersedia, dan sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Sebab di atas kayu salib semua itu sudah selesai. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14a. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini seperti yang di dalam Dia supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan, kita harus percaya dan meraih janji Tuhan ini. Sebab Yesus sudah menanggung semua kutuk kita dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Jadi keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, kebahagiaan, kemenangan, damai sejahtera dan sukacita sudah menjadi milik kita, bagian kita dan hak kita. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sebagai orang beriman bermalas-malasan, maka kita sedang mendiskualifikasi diri kita sendiri. Akibatnya kita gagal dan tidak dapat meraih, menerima dan mengalami semua janji Tuhan dan fasilitas Tuhan yang sudah disediakan untuk kita melalui Yesus. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada
di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 6 pasal 6 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita jangan bermalas-malasan. Oleh karena itu ketika kita merasa malas, maka kita datang dan petiklah pelajaran dari cerita tentang semut kecil ini. Dan belajarlah dari contoh tentang semut ini supaya menjadi teguran dan hikmat bagi kita untuk kita tidak bermalas-malasan. Sebab semut itu tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai atasan, tidak mempunyai manajer, tidak ada yang memberitahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka bekerja keras sepanjang musim panas, menimbun makanan mereka untuk persiapan musim dingin. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kita sebagai orang beriman supaya kita bangun dan bangkit untuk berhenti bermalas-malasan. Dan supaya kita berhenti mendiskualifikasi diri kita sendiri. Sehingga kita gagal dan tidak dapat meraih, menerima dan mengalami semua janji Tuhan dan fasilitas Tuhan yang sudah tersedia di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema Jangan Bermalas-malas. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa doa yang masuk. Salah satu diantaranya, silakan ya. Ini dari Diana Ratak. Ya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Diana. Ya. Kami sangat berharap Diana sedang menyaksikan Terang Kasih ya pada saat ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Saya mau cerita sedikit. Saya pengen deh aktif di gereja, tapi saya jadi males kalau ada orang yang suka ngomongin saya diem-diem. Dia yang membuat saya jadi gak bersemangat untuk aktif di gereja. Saya kesel banget sama dia Pak. Saya harus gimana ya Pak? Nah Diana. Jangan kesel ya. Iya, tapi Diana kami percaya Diana sangat dikasih oleh Tuhan ya. Jadi jangan patah semangat ya. Jangan kesel dan jangan males nih untuk aktif di gereja hanya karena ada orang ini. Orang yang diam-diam suka ngomongin Diana. Nah sesuai dengan tema kita yaitu jangan bermalas-malas. Jadi Diana jangan fokus kepada orang yang diam-diam suka ngomongin Diana itu tadi ya. Tetapi fokus saja nih kepada Tuhan. Sebab Diana kan bukan melayani manusia. Tetapi melayani Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberi upah kepada orang yang setia kepada Tuhan ya. Nah, sebab kalau Diana fokus kepada manusia, maka Diana pasti akan bermalas-malasan dan hidupnya sia-sia gitu ya. Karena juga aduh males deh ada orang-orang yang seperti ini gitu ya. Aduh udah gak usah lah gitu ya. Jadi kesel gitu ya. Nah tetapi biarlah kita menjadi orang yang rajin, semangat dan setia. Nah itulah yang akan memberi kita kelimpahan ya. Ada dalam firman Tuhan di Amsal 13 ayat yang keempat mengatakan demikian. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan ya. Jadi Diana biarlah saat ini engkau motivasinya rajin nih untuk Tuhan gitu ya. Mau untuk terus melayani karena Tuhan. Dan Tuhan katakan maka Tuhanlah yang memberi kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya secara materi tapi kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan sukacita, kebahagiaan damai sejahtera, kelimpahan damai sejahtera dan segalanya. Nah Diana mari semangat ya. Dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama nih sama Diana ya.
Gara-gara satu orang. Gara-gara diomongin di belakang atau Iya, ada iya. orang-orang yang sepertinya mengkritik kita atau merendahkan kita dan sebagainya gitu ya. Tapi jangan fokus ke situ. Kita fokus kepada Tuhan. Allah Bapa kita yang begitu baik ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu Diana yang begitu mengasihi Engkau dan Engkau sangat mengasihinya juga. Bapa, mulai saat ini biarlah dia menyadari bahwa Engkaulah yang menjadi tujuan dan fokus hidupnya. Dan Diana biarlah melayani Tuhan dengan satu motivasi bahwa Diana melakukannya semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biarlah mulai hari ini Diana bahkan juga sahabat yang baik yang lain yang mengalami hampir sama dengan Diana, hari ini Engkau anugerahkan kepada Diana dan sahabat yang baik yang lain ini Tuhan, satu kesadaran penuh, satu anugerah yang berlimpah-limpah untuk menyadari bahwa mereka sangat dikasihi dan Tuhanlah yang memberikan upah kepada mereka dan yang memberikan mereka satu kelimpahan karena mereka melayani Engkau dengan hati yang penuh cinta kepadamu. Dan biar hati Diana dan sahabat yang baik dipenuhi dengan kasih sehingga mereka semua ini bisa melayani Engkau dengan kasih dan mengasihi juga baik orang-orang juga yang mungkin merendahkan mereka atau membicarakan mereka di belakang mereka. Tetapi kami percaya ketika kami melayani Engkau dengan hati yang tulus dan murni, Engkau melihat motivasi kami. Dan ketika kami rajin Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, maka disitulah kami mengalami kemenangan, kelimpahan dalam seluruh aspek hidup kami jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, kami serahkan Diana dalam tangan-Mu dan sahabat yang baik yang lainnya ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini dan ke depan berkarya dan lebih lagi bersama dengan Engkau mereka melakukan apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikutnya dari Maria Kristi ya. Selamat malam Pak Agus dan Ibu Mala. Selamat malam Maria. Selamat malam Maria. Sudah menyaksikan juga program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Doakan saya yang sedang sekolah pendeta agar lebih rajin dan semangat lagi di tengah-tengah ujian dan sulitnya cobaan hidup. Agar saya dapat menyelesaikan sekolah ini dan menjadi pendeta. Serta berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Wah Maria, luar puji biasa Tuhan. nih, Ya, Maria, pasti ya. kita doakan ya Maria ya. Bersyukur sekali dengan kesaksian Maria mengambil sekolah pendeta supaya menjadi berkat motivasinya gitu ya. Nah, sesuai dengan tema jangan bermalas-malas. Jadi, ayo Maria mulailah menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari dulu nih. Yang sederhana aja, tunjukkan apa kasih, kelembutan, kesabaran, kerendahan hati, ketekunan, kerajinan, kesetiaan dalam kehidupan Maria pada orang-orang sekitar yang ada di sekitar Maria. Karena dengan demikian Maria akan dikenal menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bukan hanya karena sekolah pendetanya nih, tapi karena pribadi Maria. Karena pribadi Maria yang penuh dengan kasih dan karakter Maria yang rendah hati dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Dan ini ada firman yang akan menguatkan Maria ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nah Maria, pegang firman Tuhan ini, ternyata Tuhan bukan hanya mau kita juga bersungguh-sungguh dalam pengajaran, tapi Tuhan mau juga kita menjadi teladan untuk berbuat baik bagi semua orang ya. Kita berdoa dan sahabat yang baik, yang hari ini juga mungkin posisinya seperti Maria, lagi ambil sekolah Alkitab dan ingin menjadi pendeta dan melayani. Mari biarlah hidupmu menjadi teladan karena karaktermu dan kualitasmu menjadi orang-orang yang dikenal baik dan jujur di hadapan banyak orang ya. Kita mau berdoa. Tuhan kayak berdoa hari ini kayak bersyukur buat pribadi Maria yang kau kasihi. Biarlah semua proses sekolah pendetanya ini berjalan dengan baik. Dan Maria dapat lulus dengan hasil yang baik. Dan kehidupannya bisa menjadi teladan, menjadi berkat. Dan Maria menjadi pribadi yang dikenal baik. Kayak berdoa juga buat sahabat yang baik yang mengalami juga kehidupan seperti Maria. Sedang sekolah Alkitab atau sekolah pendeta, Tuhan kayak berdoa menguatkan mereka untuk mereka terus fokus pada Tuhan dan mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka Alkitab mereka dengan baik dan mereka diberkati Tuhan dan hidup mereka menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang.
Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita jangan bermalas-malas? Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus mengerti dan menyadari bahwa bermalas-malasan adalah sikap yang suka menunda-nunda, mudah putus asa, dan cepat menyerah. Dan sikap yang seperti ini akan mendiskualifikasi diri kita sendiri. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus mengerti dan menyadari bahwa ketika kita bermalas-malasan, maka ada konsekuensi yang akan kita alami, yaitu kita gagal dan tidak dapat meraih, menerima, dan mengalami semua janji Tuhan dan semua fasilitas Tuhan yang sudah ada, yang sudah tersedia, yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus berhenti bermalas-malasan dan bangkit dengan iman untuk meraih, menerima, dan mengalami kesembuhan, kelimpahan, kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita yang sudah menjadi milik kita, bagian kita, dan sudah menjadi hak kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang membutuhkan kesembuhan, kemenangan juga dalam hidupmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mulai saat ini berhenti untuk bermalas-malasan, menunda, mudah putus asa, dan cepat menyerah. Mari buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mulai saat ini bangkit dan dengan iman dan raih, terima dan alami kesembuhan dan kemenangan dan kelimpahan yang dari Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sangat percaya karena oleh anugerah-Mu saja Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami berhenti bermalas-malasan, berhenti menunda-nunda, berhenti untuk kami menjadi putus asa, berhenti untuk kami cepat menyerah, dan berhenti mendiskualifikasi diri kami sendiri. Saat ini kami mau bangkit dan dengan iman kami meraih, menerima, dan mengalami kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, damai sejahtera, dan sukacita yang sudah disediakan Yesus untuk kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tutup di lupakan.